Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Sahabat Arikin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di acara podcast yaitu tanya jawab tentang atau seputar agama. Kali ini saya ditemani dengan Ustadz kami yaitu Al-Ustadz Muhammad Syukri Marpaung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik saja, sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengangkat tema yaitu tema tentang fitnah akhir zaman yang dimana baru saja terjadi musibah yang besar atau kecelakaan yang luar biasa mengenai seseorang yang terbunuh dengan sia-sia. Nah, itu. Jadi kita tanya kepada Ustadz kita ini, bagaimana hukumnya orang yang membunuh seseorang itu secara sengaja melalui hadis, melalui Quran dan hadis. Baik, kita langsung saja, Ustadz. Ini bagaimana Ustadz menyikapi fenomena yang baru-baru terjadi? Ini baru kemarin ya terjadi pembunuhan yang sangat luar biasa nih. Iya. Gitu. Ini kita nggak tahu nih. Terjadi ya, lagi heboh nih ya. Udah heboh, Ustaz. Jadi bagaimana menyikapi ini terkait dengan pandangan agama Islam, Ustaz, melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sobat Arikin TV dan Ustaz Farid yang saya hormati, berbicara dengan pembunuhan ya. Sebenarnya kata pembunuhan ini sudah jelas salah. Namanya pembunuhan. Tapi kita tidak membicarakan salah atau benar kejadian ini, wallahu a'lam bishawab. Hanya kita memandang ini dalam perspektif Al-Quran yang bukan untuk membenarkan atau menyalahkan siapa. Sebelum bicara apa yang terjadi belakangan ini atau beberapa hari ini, tentunya Islam sangat ketat sekali berbicara dalam hal menghilangkan nyawa. Jangankan bicara menghilangkan nyawa manusia, membunuh atau menghilangkan nyawa hewan saja ada aturan-aturan dan caranya yang diatur oleh syar'i. Contohnya kita membunuh hewan yang dihalalkan saja, seperti ayam umpamanya. Ayam memang halal kita bunuh, tapi ada aturan-aturannya. Membaca bismillah dengan benda yang sangat tajam, bahkan makruh hukumnya memotong ayam dengan barang yang tumpul. Dan yang kedua, tentu ada maksud dan tujuan, mudarat dan manfaat. Kalau kita hanya membunuh ayam walaupun ayam itu halal dibunuh, tapi kalau bukan untuk dimakan, kenapa kamu bunuh ayam? Enggak, saya iseng aja. Tidak boleh, haram. Jadi bangkai ya, ya? Iya, bahkan jadi bangkai. Iya. Nah, oleh karena itu cara pandang Islam dalam membunuh binatang. Nah, kita bagaimana pula dengan cara menghilangkan nyawa manusia? Nah, cara menghilangkan nyawa manusia ada juga yang dihalalkan Allah. Contohnya dalam Islam ada hukum qisas. Ya. Membunuh, hukumannya dibunuh. Tapi itu pun ada aturan-aturan mainnya. Dan cara membunuhnya pun juga ada. Nah, apabila kita membunuh seseorang tanpa asbab atau asbab yang tidak jelas, maka ini Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melaknat sekali. Ya, kita contohkan seperti di Al-Quran surah Al-Maidah ini kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin law fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an." Kata Allah, barang siapa, artinya siapapun dia, mau orang laki-laki, mau perempuan, mau kafir, mau muslim, mau muda, mau tua,
Barang siapa atau siapapun, kata Allah, yang membunuh seseorang manusia. Makna manusia di sini siapapun. Mau dia Islam, Terlepas mau dari dia Islam kafir, tadi ya. terlepas dia di agama apapun. Ya. Barang siapa membunuh seorang manusia, kata Allah, yang bukan membunuh orang atau bukan berbuat bencana di muka bumi, maksudnya dia tidak punya salah. Tidak Tidak ada masalah. Iya. Atau masalahnya samar-samar, tidak pasti. Tidak jelas. Tidak jelas. Iya. Artinya tidak jelas di sini. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Iya. Hanya praduga yang tidak jelas. Itu pun masuk daripada yang tidak bermasalah, tidak salah. Iya. Kita membunuh orang kan harus jelas dulu. Iya. Masalahnya apa, dan tidak harus dibunuh juga. Iya. Iya. Walaupun umpamanya dia mencuri, bukan dibunuh, potong tangan. Iya. Atau dia memfitnah, bukan dibunuh. Apalagi di Indonesia yang hukumnya ikut undang-undang. Undang-undang lebih ketat lagi, tidak sembarangan membunuh. Maka kata Allah, kita lanjutkan ayat ini. Nah, barang siapa tadi membunuh manusia yang tidak bersalah, siapapun dia, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya yang ada di muka bumi ini. Ya Allah. Masya Allah. Satu orang yang kita bunuh, terlepas apapun agamanya, dia tidak ada salah ataupun salahnya belum jelas, hukumnya yang membunuh itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Allah. Manusia yang mana? Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, jangan mudahlah menghilangkan nyawa manusia. Karena Jangan sangat sedikit-dikit bunuh, dikit-dikit. Ya, sedangkan hewan saja tidak boleh dibunuh tanpa alasan syar'i. iya. Maka sekali lagi, terlepas dari fenomena yang ada, kita bukan menyalahkan siapa-siapa. Nah, jika nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jika yang wafat kemarin itu tidak bersalah, Iya. jika tidak bersalah, bagaimana itu coba orang yang membunuh itu? Astagfirullah. Nauzubillah. Alhamdulillah. Harus bertobat kepada Allah, minta maaf, dan hukuman kisos loh. Kalau hukum Islam, Kalau hukum Islam, dia harus dikisos. kisah harus Karena dibunuh juga. Dibunuh juga. Itu hukum Islam. Nah, kita lanjutkan. Ada lagi satu surah dari ayat. surah An-Nisa, satu ayat dari surah An-Nisa. Ayat 93. Yes, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha Allah. Astagfirullah. wa ghadiballahu alaihi la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Wa'iyadzubillah. Ini nih, barang siapa membunuh seorang mukmin, orang yang beriman. Ini lebih spesifik Lagi nih. Untuk khusus orang yang beriman nih. Kita harus garis bawahi orang beriman. Iya. Kita melihat orang itu berdosa, tapi jelas dia masih orang beriman. Iya. Barang siapa mengqala, di hatinya ada kalimat la ilaha illallah, mengakui Allah sebagai itu, masuk orang yang beriman. Itu. Nah, barang siapa membunuh seorang mukmin, seorang yang beriman dengan sengaja. Ada kan membunuh tanpa sengaja. Ada. Ini dengan sengaja, berencana. Umpamanya, Kayak berencana lagi itu. berencana berarti sengaja. Iya. Sengaja berarti berencana. Gitu. Kan ada yang khilaf. Iya, ada. Seperti kejadian Nabi Musa alaihissalam. Beliau membunuh, menabok atau menampar, mati. Itu tidak sengaja. Iya. Hanya dia hanya memberikan pembelajaran yang dia tidak ada niat membunuh. Iya. Nah, dia dengan sengaja, makna di sini dia ada niat. Iya. Ingin mematikan. Kata Allah, maka orang yang membunuh tadi dengan sengaja, seorang mukmin tadi, balasannya neraka jahanam. Kita tahu neraka jahanam itu adalah neraka yang paling keraknya neraka. Tempat orang-orang kafir, tempat iblis di neraka jahanam. Karena neraka itu kan banyak tuh. Ada neraka wail, ini neraka jahanam. Nah, kemudian serta kekal di dalamnya. Masya Allah, khalidina fiha. Khalidan fiha itu ada. Khalidan fiha. Maknanya, ya kita tahu orang beriman, orang Islam, meskipun ada setetes iman di dadanya, walaupun dia orang fasik,
walaupun orang pendosa besar, dia kan dicuci di neraka. Dicuci dosanya, setelah habis masih ada harapan masuk ke surga. Wallahu alam berapa ribu tahun. Tapi masih ada setitik harapan kepada Allah, meminta ampunan Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena di neraka itu ada alumni jahannam. Ada di surga. Ada alumni jahannam. Alumni jahannam di surga itu orang yang bekas-bekas neraka. Nah, kemudian ini khalidan fiha. Mereka yang membunuh tadi kekal di dalam neraka. Dan Allah murka kepadanya di akhirat. Kalau sudah Allah murka di akhirat, siapa lagi yang akan menyelamatkan kita? Serta Allah juga mengutuknya dan menyediakan baginya siksaan yang besar, siksa yang sangat pedih, yang tidak ada siksaan yang bisa kita bayangkan di dunia ini. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, jadi dari dua dalil ayat ini ada lagi satu hadis ya yang pernah kita dengar dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membunuh kafir zimmi, ini kafir zimmi. Zimmi itu apa, tak? Kafir zimmi itu kafir yang dalam perlindungan orang Islam atau kafir yang tidak memusuhi orang Islam, yang bertetangga dengan kita, rukun dengan sesama agama. Kita bunuh dia tanpa asbab. Kenapa lu bunuh dia? Gua iseng. Umpamanya seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia tidak mencium bau surga. Ya Allah. Jangankan masuk surga, mencium saja tidak. Yang surga itu baunya itu perjalanan 500 tahun. Tercium ya? Tercium baunya surga itu. Mencium saja, nauzubillah. Oleh karena itu kembali kita bicara masalah yang terjadi. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa ya, karena kita bukan mau melihat siapa salah, siapa benar. Tapi intinya dari ayat-ayat yang kita dengar tadi dan saya bacakan tadi, orang beriman itu dalam hukum Islam itu pun ada aturan-aturan lain. Sedangkan perang saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh lagi berperang orang yang tidak bersenjata. Padahal sama-sama perang nih. Padahal sama-sama membunuh, jatuh senjatanya, tunggu senjatanya diambil. Ya sebegitunya diatur tadi ya. Aturan Islam itu kenapa? Karena kita manusia ini semua ciptaan Allah. Makhluk-makhluk dari mulai di bumi sampai di langit itu ciptaan Allah. Masalah Islam atau kafir itu masalah hidayah, bukan urusan kita. Masalah salah atau benar ada aturan mainnya. Tidak sembarang dibunuh. Fitnah memang walaupun Rasulullah SAW al-fitnah itu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, tapi orang memfitnah hukumannya bukan dibunuh. Walaupun dalilnya lebih kejam dari pembunuhan, maknanya akan merusak karakter orang gitu. Nah, oleh karena itu marilah kita sebagai orang Islam yang beriman takutlah kepada Allah, takutlah kepada azab Allah. Yang azab Allah itu di neraka sana tidak bisa dibayangkan siksanya di dunia ini. Kan kita tahu neraka itu saking kan panasnya neraka ini warnanya hitam. Bahkan seringan-ringan siksa neraka dijatuhkan Allah kepada pamannya Rasulullah Abu Thalib berkat doa Rasulullah. Apa siksanya? Dijadikan kerikil neraka, diinjaknya kerikil neraka. Makna kerikil neraka ini lebih kecil dari kerikil sebenarnya. Sebesar biji sawi itu diinjaknya, mendidih otaknya. Itu neraka yang paling ringan, seringan-ringannya. Nah, oleh karena itu ya, marilah kita sebagai manusia makhluk Allah saling berkasih sayang karena Allah. Sesama muslim pun bersaling berkasih sayang karena Allah. Pun kalau kita benci seseorang, kebencian kita karena Allah. Cinta dan sayang pun kita kepada seseorang, cinta dan sayang kita karena Allah.
maka jangan membenci itu karena nafsu. Apabila membenci karena nafsu, yang terjadi ya pembunuhan. Karena nafsu. Maka tidak semua, ingatlah umur kita ini nggak lama. Na'udzubillah. Dunia ini sementara. Iya, apalagi orang yang sering membunuh ini sama dengan seperti suami yang sering mukul istri nih. Maksud saya begini, memang pembunuhan pertama yang dilakukan sangat menakutkan si pembunuh. Tapi selanjutnya dia seperti ketagihan membunuh orang. Sama dengan berkelahi suami istri. Kalau pernah sekali suami menampar istri, das, nanti setiap berantem mukul istri. Ketagihan, kebiasaan, tidak ada rasa bersalah lagi. Membunuh juga begitu. Orang yang sudah sering membunuh orang, dia tidak punya rasa bersalah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Akan dituntut nanti di akhirat bagaimana? Ya biasa saja. Nauzubillah. Kalau sudah itu yang terjadi berarti sudah tidak ada iman di dada orang tersebut. Mati sudah, hatinya beku. Mati. Maka dalam surah Al-Baqarah itu kan ayat pertama, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawata wa lahum adzabun adzim. Allah sudah tutup pintu hatinya untuk melihat yang benar. Kalau sudah Allah tutup hati kita untuk melihat yang benar, ya bagaimana? Semuanya udah salah aja tuh. Ya. Qulubihim wa ala sam'ihim, penglihatannya, pendengarannya, wa absarihim, penglihatan. Maka apabila itu sudah terjadi, maka tunggu azab Allah. Risyawata wa azabun adzim. Itu menurut saya ya, kita sebagai orang yang beriman, mari kita ikuti aturan-aturan Islam. Kita ikuti aturan Islam ini. Jangan gampang sekali kita membuat suatu aturan dengan nafsu kita. Ada aturan-aturan Allah yang sangat lengkap sebenarnya, termasuk dalam hal membunuh siapa. Seperti itu kira-kira menurut saya. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dan luar biasa menyikapi fenomena yang terjadi ini. Ya, mudah-mudahan dengan jawaban yang narasumber kita barusan paparkan ya, mudah-mudahan teman-teman atau sahabat-sahabat Arifin TV bisa tercerahkan dan bisa mengambil hikmah atas apa yang sudah kita dapat, atas ilmu yang sudah kita dapat malam hari ini. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kasus-kasus pembunuhan secara sengaja ini. Amin. Sudah dijelaskan tadi sama Ustaz kita mengenai surah Al-Maidah ayat 32 dan ayat surah An-Nisa. Tadi sudah dijelaskan, bahkan hadisnya sudah lengkap dipaparkan. Mari kita sama-sama bersinergi untuk bersatu menjaga akhlak kita agar untuk kemaslahatan umat Islam bersama. Seperti itu. Baik, marilah kita tutup podcast kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Begitu kami juga minta maaf, Ustaz, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.